Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah sistem basis data. Dengan anggota kami yaitu nama saya Muhammad Istio Sabar dengan NIM akhir 3007. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin Sawaat dengan NIM akhir 3058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfajar dengan NIM akhir 3059. Baik, di sini untuk modul yang pertama kita ditampilkan yaitu sebuah pon pembelian dengan merek dengan sepeda motor Supra X tahun 2005 dengan mekanik ID DDE dengan nama Joko Dewanto. Soal yang pertama itu identifikasi entity dan atribut. Soal kedua, identifikasi entity dari multi-valued atribut dan redundant atribut. Yang ketiga yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Yang soal keempat yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Dan soal kelima yaitu identifikasi relationship antar entity. Next. Soal pertama yaitu identifikasi entity dan atribut. Nama entity yaitu bengkel dengan kategori benda nyata. Deskripsi menyimpan data mengenai bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu karena bengkel perlu dicatat sebagai data informasi dengan atribut ID bengkel, nama bengkel, dan juga alamat. Keterangannya menulis data bengkel perlu dicantumkan ID, atribut, dan juga alamat dari bengkel tersebut. Yang kedua yaitu dengan nama entity barang dengan kategori benda nyata. Deskripsi menyimpan data dari benda-benda yang ada di bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu barang yang ada di bengkel perlu dicatat sebagai data. Dalam melakukan transaksi perlu mencatat barang karena business proses. Dengan atribut pada parts, nama barang, jenis barang, harga barang, dan juga stok barang. Dan keterangan dalam hal ini jenis barang adalah redundant. Dalam menurut entity, barang harus ada kode, nama, harga, dan stok. Kemudian nama entity yaitu transaksi dengan kategori peristiwa. Dengan deskripsi menyimpan proses transaksi yang ada di bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu karena di dalam bengkel ada transaksi pembelian dan perbaikan yang harus dicatat. Dengan atribut yaitu nomor faktor, jumlah parts, tanggal, dan juga total kerugian. Dan keterangan dalam pembelian barang di bengkel barang tidak perlu dijadikan entity transaksi karena sudah dijadikan entity sendiri. Kemudian nama entity yaitu kendaraan dengan kategori benda nyata dengan deskripsi menyimpan data dari kendaraan yang diservis di bengkel. Alasan dijadikan entity karena data tentang kendaraan yang diservis harus dicatat dengan atribut nomor plat, jenis kendaraan, merek kendaraan, tahun kendaraan, warna kendaraan. Keterangan jenis kendaraan, merek, tahun, dan warna merupakan redundant. Spare part barang yang digunakan untuk servis kendaraan perlu dicatat. Kemudian nama entity yaitu pelanggan dengan kategori benda nyata dengan deskripsi menyimpan data dari pelanggan yang ada di bengkel. Alasan dijadikan entity karena saat melakukan transaksi perlu mencatat data dari pemilik kendaraan yang diservis dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan juga alamat. Dengan keterangan pada entity pelanggan perlu dicatat mengenai ID, nama, nomor HP, dan alamat dari pelanggan tersebut. Kemudian nama entity mekanik dengan kategori benda nyata. Deskripsi menyimpan data mekanik yang bekerja di bengkel tersebut. Alasan dijadikan entity yaitu karena perlu mengetahui tentang mekanik yang bekerja atau menangani di bengkel tersebut dengan atribut ID mekanik dan nama mekanik. Keterangannya pada entity mekanik perlu mencatat ID dan nama dari mekanik tersebut. Kemudian nama entity yaitu accounting, kategori benda nyata, deskripsi menyimpan data accounting yang ada di bengkel tersebut. Alasan dijadikan entity karena dalam proses bisnis perlu diketahui accounting yang mencatat transaksi pada bengkel tersebut dengan atribut ID pegawai dan juga nama. Keterangan menulis accounting pada bengkel perlu dicantumkan atribut ID dan nama tersebut. Kemudian soal yang kedua yaitu identifikasi entity dari multi-valued atribut dan redundant atribut dengan nama barang, jenis barang dengan kategori benda abstrak, deskripsi menyimpan jenis barang dari benda-benda yang ada di bengkel.
Alasan dijadikan entity jika menjadi atribut pada entity barang, maka akan menyebabkan redundan dengan atribut ID barang dan juga nama barang. Keterangannya dalam hal ini jenis barang merupakan redundan karena digunakan pada beberapa instansi. Jika terjadi perubahan maka akan memenuhi seluruh instansi. Oleh karena itu cukup ditulis ID. Kemudian nama entity yaitu merek kendaraan dengan kategori benda abstrak dan deskripsi menyimpan data jenis kendaraan yang melakukan servis di bengkel tersebut. Alasan dijadikan entity jika menjadi atribut pada entity kendaraan akan menyebabkan redundan dengan atribut ID merek dengan nama merek. Keterangan karena bersifat redundan maka untuk menulis merek hanya untuk mencantumkan ID. Kemudian nama entity yaitu warna kendaraan. Kategori benda abstrak. Deskripsi menyimpan data dengan warna kendaraan yang diservis di bengkel tersebut. Alasan dijadikan entity jika dijadikan sebagai atribut di entity kendaraan akan menyebabkan redundan dengan atribut ID barang dan nama warna. Keterangan dikarenakan bersifat redundan sehingga cukup ditulis ID dan nama warnanya saja. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Atribut yang dapat dijadikan entity. Dari kelompok kami sudah mencari bahwa untuk atribut yang tidak dapat dijadikan entity itu tidak ada. Selanjutnya soal nomor 4. Penentuan primary weight dan secondary weight setiap entity. Untuk entity barang, atribut kode barang merupakan natural dan primary. Jenis barang dengan atribut ID jenis barang, artificial, primary. Nama barang, natural, secondary. Entity accounting, atribut ID pegawai, artificial, dan primary. Untuk pelanggan, atribut ID pelanggan, artificial, primary. Untuk nomor HP, natural, dan primary. Entity kendaraan, atribut nomor plat, natural, dan primary. Untuk entity merek kendaraan, atribut ID merek, artificial, dan primary. Untuk atribut nama merek, natural, dan secondary. Untuk entity warna kendaraan, atribut ID warna, artificial, dan primary. Entity bengkel dengan atribut ID bengkel, artificial, dan primary. Untuk nomor HP, natural, dan primary. Entity transaksi untuk atribut nomor faktur, natural, dan primary. Untuk entity mekanik, atribut ID mekanik, artificial, dan primary. Selanjutnya untuk soal nomor 5 yaitu identifikasi relationship antar entity. Untuk yang memiliki relationship di sini ditandai dengan kolom yang berwarna oranye. Contohnya yaitu jenis barang dan barang. Kemudian contohnya lagi yaitu antara pelanggan dan kendaraan. Di situ kotaknya itu diberi warna dengan oranye. Untuk selanjutnya yaitu modul 2. Di modul 2 terdapat 5 soal, yaitu soal pertama, soal 1 beri nama relationship. Soal 2 untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Soal 3 untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Soal 4 buat ERD-nya. Soal 5 membaca relationship menggunakan ERDs. Ke soal pertama memberi nama pada relationship. Pada sebelumnya di modul pertama kita sudah memberi tanda terhadap kolom yang memiliki relationship. Seperti yang sudah pada gambar ini, hubungan jenis barang dengan barang yaitu dimiliki, dan hubungan pelanggan dengan barang itu pelanggan membeli, dan bengkel itu hubungan bengkel dengan barang itu memiliki, hubungan mekanik dengan barang itu menjual, dan seterusnya. Bisa dilihat dari gambar ini.
Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Eh, di sini terdapat beberapa. Yang pertama itu relationship barang dengan transaksi. Optionality barang wajib, optionality transaksi tidak wajib. Contohnya relationship barang dengan jenis barang, optionality barang wajib, optionality jenis barang tidak wajib. Selanjutnya relationship bengkel dengan accounting. Optionality bengkel wajib, optionality accounting tidak wajib. Selanjutnya relationship mekanik dengan accounting. Optionality mekanik tidak wajib, optionality accounting wajib. Selanjutnya relationship bengkel dengan mekanik, optionality bengkel tidak wajib, optionality mekanik wajib. Selanjutnya relationship kendaraan pelanggan. Optionality kendaraan wajib, optionality pelanggan wajib. Selanjutnya relationship accounting pelanggan. Optionality accounting tidak wajib, optionality pelanggan wajib. Relationship transaksi dengan pelanggan. Optionality transaksi tidak wajib, optionality pelanggan wajib. Kemudian relationship bengkel dengan barang. Optionality bengkel tidak wajib, optionality barang wajib. Dan yang terakhir relationship transaksi dengan accounting, optionality transaksi wajib, optionality accounting tidak wajib. Kemudian soal yang ketiga, yaitu untuk setiap relationship tentukan cardinality entity yang terlibat, yaitu relationship barang dengan transaksi. Cardinality many to many. Relationship barang dengan jenis barang. Cardinality one to many. Relationship bengkel dengan accounting. Cardinality one to many. Relationship mechanic dengan accounting. Cardinality dengan one to one. Relationship bengkel dengan mekanik. Cardinality one to many. Relationship kendaraan pelanggan. Cardinality one to one. Relationship akun tim dengan pelanggan. Cardinality one to many. Relationship transaksi dengan pelanggan. Cardinality one to many. Relationship bengkel dengan barang. Cardinality one to many. Relationship accounting. Cardinality one to many. Next. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Untuk yang primary UID itu ditandai dengan di sini ada tanda pagar, dengan untuk yang sekundarinya itu ditandai dengan tanda U. Kemudian untuk hubungannya antara misalnya ini barang dengan bengkel itu hubungannya itu one to many, itu hanya dari bengkel dan many-nya itu dari barang. Kemudian untuk barang dengan jenis spare part itu hubungannya juga sama one to many, dengan one-nya itu dari jenis spare part dan many-nya itu dari barang. Kemudian barang juga memiliki relationship dengan pembelian, yaitu dengan hubungannya itu one to many, dengan one-nya dari pembelian dan many-nya dari barang. Kemudian bengkel sama mekanik juga memiliki relationship dengan hubungannya itu one to many, dengan one-nya dari bengkel dan many-nya dari mekanik. Karena bengkel juga memiliki relationship dengan kasir, yaitu hubungannya sama one to many, dengan one-nya dari kasir dan many-nya dari bengkel. Kemudian kasir memiliki hubungan dengan transaksi, dengan hubungannya yaitu one to many, dengan one-nya dari kasir dan many-nya dari transaksi. Kemudian kasir juga memiliki hubungan dengan pelanggan, dengan hubungannya itu one to many, dengan one-nya dari kasir dan many-nya dari pelanggan. Nah, pelanggan juga memiliki hubungan dengan kendaraan, yaitu hubungannya one to many, dengan eh, one-nya dari pelanggan dan many-nya dari kendaraan. Kemudian pelanggan dari kemudian pelanggan juga memiliki relationship dengan pembelian, one-nya dari pembelian dan many-nya dari pelanggan.
Untuk cara bacanya yaitu yang pertama itu barang ke bengkel itu barang itu dimiliki oleh bengkel, sedangkan bengkel itu memiliki barang. Dan seterusnya. Contohnya lagi yaitu mekanik dengan kasir. Dengan mekanik itu menerima laporan dari kasir dan sedangkan kasir memberi laporan ke mekanik. Kemudian untuk kasir dan pelanggan yaitu kasir dibayar oleh pelanggan, sedangkan pelanggan itu membayar kasir dan seterusnya. Akbar, boleh ditutup, Akbar? Demikian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah katanya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.